Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah bos, isu terbaru yang lagi hot mengenai mobil ini adalah bahwa salah satu konten kreator otomotif yang juga banyak membahas mengenai mobil ini itu melakukan testing mobil ini dengan penumpang 7 orang yang rata-rata beratnya kurang lebih 70 kg. 7 orang ya, karena mobilnya memang 7 seater. Dites di tanjakan, nggak bisa nanjak. Nggak bisa nanjak, bos. Nggak bisa nanjak. Pengetesan yang dilakukan adalah dengan berhenti di tanjakan, lalu kemudian start lagi setelah berhenti, dan itu throttle-nya udah atau gasnya udah diinjak full, RPM nggak begitu tinggi, dan mobil nggak bisa bergerak, nggak bisa maju, dan ya baiknya adalah nggak mundur juga. Percobaan kedua masih dengan beban yang sama, itu dengan ancang-ancang atau mengambil awalan dengan melaju yang cukup kencang, terus menanjak, tapi tetap sama, nggak bisa nanjak bosku. Lalu kemudian di video berikutnya salah satu konten kreator itu mengundang representatif dari Toyota untuk menjelaskan mengenai fenomena itu, dan secara pribadi masing-masing tentu beda menanggapinya. Itu nggak mendapatkan jawaban yang objektif mengenai kenapa kok mobil itu nggak bisa nanjak. Ya, jadi masing-masing beda menanggapi. So menurut kalian gimana? Dan buat kalian yang kira-kira punya pandangan kenapa mobil ini nggak bisa nanjak, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Tentu ini menjadi hal yang cukup warning untuk all new Veloz, karena ya pengetesan itu real dan dilanjutkan dengan konfirmasi dari pihak Toyota yang ya kita tahu lah jawabannya pasti akan kayak gitu, dan menurut saya sah-sah aja, bebas-bebas aja jawabannya seperti apa. Nah, yang ingin kita jelaskan, maybe ini menjadi salah satu pandangan di antara beberapa pandangan yang lain yang mengenai tentang isu itu. Nah, apakah dengan karena mobil ini nggak bisa nanjak, lalu kemudian Veloz jelek, Veloz nggak layak beli, Veloz nggak bagus, Veloz bla 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 bla. Silahkan kalian dengan subjektivitas kalian masing-masing untuk menentukan bosku. Karena sebagus apapun mobil ini, tentu kalianlah rajanya. Karena kalian yang punya duitnya, mobil ini atau produsen mobil ini menawarkan barangnya. Kalian mau beli mobil ini apa enggak? Ya, balik ke kalian bosku. Nah, edisi terbaru dari Veloz memang nggak bisa dipungkiri bahwa mobil ini lebih panjang, lebih lebar dari edisi sebelumnya, sehingga mobil ini kan kalau kita lihat ya, ini pandangan kita maybe beda-beda di antara teman-teman yang lain juga. Kalau kita lihat, karena panjangnya mobil ini, akhirnya distribusi beratnya itu lebih banyak ke belakang, lebih berat ke belakang pada saat dia tanjakan. Kayak gini, anggaplah ini tanjakan, lebih berat ke belakang bagian sininya ketimbang di bagian depan. Sementara harus diingat bahwa, dan gak bisa dilupakan bahwa kemarin mobil ini jaya karena dia penggerak roda belakang, sekarang mobil ini penggerak roda depan. Dengan dipanjangkan, lalu kemudian kalau saya lihat postur orang yang duduk di mobil itu juga rata-rata ya maybe 160-170 cm, cukup tinggi. Legroom agak besar, berarti joknya agak dimundurkan, dan yang di belakang juga tentu posisinya cukup berat ya. Sehingga memang beban mobil ini, karena mobilnya dibikin panjang, itu lebih banyak bebannya di belakang. Maybe bahkan di belakang ban belakangnya ini. Tapi yang unik adalah pada saat dilakukan tes tanjakan itu, bannya nggak overspin. Traction controlnya kalau nggak salah sudah di off kan, lalu kemudian dipakai mode sport, lalu kemudian dipakai mode manual, tetap aja nggak jalan. Jadi kayak gitu. Jadi
biasanya kan ketakutan kalau mobil penggerak roda depan adalah kalau misalkan dia ditanjakan, ban depannya akan overspin. Kenapa overspin? Karena traksinya nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal traksinya? Karena beban mobil kebanyakan di belakang. Tapi ini nggak, bos. Ban depannya ini nggak berputar, artinya nggak ada distribusi power dari mesin ke roda. Jadi dia terputus di transmisi. Nah, itu dia. Tapi yang harus dipahami bahwa all new Toyota Veloz ini itu banyak menghadirkan fitur-fitur yang tentu jauh lebih menarik ketimbang kita memperdebatkan antara mobil ini bisa nanjak apa enggak. Karena maybe benar kata Toyota, tentu ada banyak kondisi ya, ada banyak kondisi faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena itu, tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa fenomena itu terjadi dan tentu menjadi atensi teman-teman semua yang menonton video ini. Nah, itu yang menarik bosku dari mobil ini. Dan kalau kita lihat memang CVT itu kan didesain ya, transmisi CVT itu kan didesain untuk kenyamanan, lalu kemudian didesain untuk efisiensi, lalu kemudian tidak dengan power yang berlebihan sama dengan transmisi otomatis biasa. Sehingga memang dari beberapa ulasan yang pernah kita baca, lalu kemudian beberapa pandangan yang pernah kita dengar juga melalui YouTube dan media informasi lainnya, bahwa memang CVT itu tidak untuk adu kuat-kuatan. Makanya biasanya kalau orang bawa mobil, lalu kemudian pada saat mobilnya diakselerasi atau digas full, diinjak full gasnya, itu responsi mobilnya atau respon tenaga mesinnya ke rodanya itu nggak seresponsif transmisi otomatis biasa. Sehingga memang hal itu yang menjadikan mobil ini untuk tarikan awalnya itu tidak terlalu responsif, tapi di tarikan atasnya dia lebih oke. Dan kalau kita mengambil analogi mobil manual, biasanya mobil dengan tarikan awal, mobil dengan RPM yang tinggi di tarikan awal yang mobilnya nggak begitu kencang, itu biasanya lebih banyak di gigi rendah berarti. Nah, kalau misalkan mobil ini RPM-nya rendah lalu kemudian kecepatannya tinggi, berarti ya memang entah mobil ini menggunakan rasio gigi yang terlalu tinggi atau gimana, ya kita butuh masukan di kolom komentar yang ada di bawah buat kalian yang lebih tahu. Cuman memang transmisi CVT itu adalah transmisi yang giginya unlimited, jadi ya nggak terbatas giginya. Makanya kadang-kadang RPM 2000 kecepatannya sudah nyampe 100, ya itu wajar ya. Nah, itu bosku. Itu fenomena dan nggak bisa dipungkiri itu terjadi, dan solusinya menurut saya adalah bahwa kalian kalau lokasinya atau lebih sering mengakses lokasi dengan medan yang ekstrim, mending pakai transmisi yang manual aja. Itu udah lebih jelas lagi. Cuman sayangnya kalau kalian pakai yang manual, ya kalian nggak dapat yang TSS, karena hanya yang Matic yang dapat TSS, yang tipe Matic-nya maksudnya yang dapat TSS. Nah, itu bosku. Tapi dari sisi durability, dari sisi ketangguhan, tentu manual lebih tangguh. Nah, nggak mungkin akan ada bannya berhenti lalu kemudian transmisinya anggaplah misalkan masuk gigi 1 dan gasnya diinjak terus bannya berhenti, nggak mungkin. Kalau seperti itu berarti transmisinya rontok bosku. jadi kayak gitu. Nah, kita bahas sisi lainnya, karena memang ada banyak hal yang menarik juga di Veloz ini, termasuk kalau kita lihat di bagian dashboardnya ya. Di sini sudah ada audio switch-nya, lalu kemudian setirnya itu lebih mewah ketimbang edisi sebelumnya yang standar, karena memang masih pakai basic atau basis dari Avanza yang lama. Dan kalau kalian tinggalnya di perkotaan atau jarang menerjang medan-medan ekstrim seperti itu, menurut saya nggak ada salahnya mobil ini untuk kalian beli, karena tentu ada banyak hal yang menarik di mobil ini. Nah, misalkan salah satu yang dijual adalah si long sofa mode-nya ini,
dimana kalian bisa bersantai cuman buat 2 orang aja sih. Kalau yang di tengah duduk kayak gini, aduh kena kena itunya bosku, kena cantelan atau pengait untuk seat beltnya. Di sini juga nggak begitu nyaman ya. Paling enak sih di sini. Cuman kalau kita lihat ya nggak simetris ya. Harusnya lurusnya nyampe sini. Kalau lurusnya nyampe sini untuk untuk jok belakangnya sampai ke sini, mentok di ininya di armrestnya. Gimana ya? Ya kalian sendirilah yang coba untuk mencoba untuk mengetes kondisi kayak gitu. Nah itu bosku, sehingga memang menurut saya nggak ada salahnya untuk kalian beli mobil ini. Selain itu mobil ini juga untuk sistem pengeremannya di belakang dia udah pakai disc brake, yang mana disc brake ini sebenarnya secara fungsi dengan yang drum brake itu nggak begitu berbeda, nggak begitu dominan perbedaannya. Cuman memang untuk distribusi panas yang disc brake ini lebih gampang mengeluarkan panas gitu kan, maksudnya lebih gampang dingin pengeremannya gitu. Nah mobil ini udah dilengkapi dengan 17 atau 17 inch atau ring 17, udah pakai velg yang dual tone. Lalu kemudian untuk dashboardnya nih, kalau kita lihat lebih mewah lagi, apalagi dengan ambience lighting di sini. Dan untuk joknya juga perpaduan antara, bahkan di armrestnya ini pakai material kulit, di bagian tengahnya dia lebih ke bahan fabric, kurang lebih kayak gitu. Dan dashboardnya kelihatan mewah, perpaduan antara warna hitam dengan warna terang. Dan sepertinya untuk Veloz dia hanya ada warna kayak gini untuk bagian dashboardnya sepertinya. Nah ini kalau kita lihat ya, konfigurasi joknya memang cukup oke ya. Dengan dengan dimensi yang lebih memanjang, harusnya mobil ini juga menunjang kelegaan pada saat kita duduk di dalamnya bosku. Untuk apa panjang kalau tetap sempit kan, waduh, dipertanyakan juga. Nah ini joknya kelihatan ya, untuk headrestnya dia pakai material kulit, lalu kemudian jahitan asli, dan ini tentu akan nyaman buat duduk dan nggak panas karena di sini materialnya fabric. Kalau kulit biasanya pakai perforated, kalau ini ya enggak. Nah untuk cluster meternya dia udah pakai digital bosku. Salah satu nilai plusnya mobil ini juga ketimbang kompetitor, dia udah pakai cluster meter yang udah digital kayak gini, dan tentu itu kelihatan lebih mewah. Sekalipun sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, itu hanya saya nggak tahu seberapa sering atau seberapa fokus saya pada bagian cluster meter pada saat saya mengemudikan mobil. Paling kalau untuk ngelihat itu aja, ngelihat apakah bensinnya habis atau misalkan mode berkendaranya ataupun yang lain. Tapi kalau misalkan anggaplah saya udah terbiasa dengan fitur itu, saya nggak perlu melihat untuk cluster meternya. Cuman ya sekedar membuat mobil ini kelihatan lebih mewah sih, so far so good lah menurut saya. Nah untuk head unitnya dia modelnya pop up, udah ada fitur untuk M Toyota, lalu kalau bisa nelfon, mircast, penelusuran gambar dan seterusnya ya. Harusnya ini cukup menarik juga dan menjadi nilai plus juga di mobil ini. Nah yang paling menarik yang nggak ada di kompetitor menurut saya adalah bahwa di bagian tengah atas mobil ini itu biasanya kalau mobil-mobil kayak Fortuner kan biasanya ada kayak ginian juga. Nah kalau Pajero dia nggak ada kayak giniannya, tapi dia dapat sunroof. Nah kayak gitu bosku, kecuali yang Dakar Ultimate ya pakai kayak ginian juga. Nah ini menjadi nilai menarik karena di mobil ini ada. Cuman sayangnya sepertinya yang ini belum touchscreen ya. Tapi kalau kalian mau ganti dengan layar yang touchscreen juga, apa sih yang nggak bisa bos. Nah AC-nya juga udah pakai digital. Pengaturannya saya suka karena nggak pakai yang touchscreen, masih pakai tombol fisik kayak gini, dan ini lebih nyaman untuk dioperasikan sambil kita mengemudi. Nah ada mode auto, cuman untuk arah semburannya kita nggak tahu di mana ya pengaturannya. Nggak ada pengaturan arah semburan bos, cuman ke muka aja ya. Bahkan ke defogger pun nggak ada ya. Oh ini ada defogger, front defogger nggak ada. Aduh. Nah mobil ini lengkapi dengan electric parking brake dan auto hold pastinya, dan tentu yang menjadi nilai plus juga adalah ada wireless charging bos. Ini patut diakui bahwa akan sangat berfungsi sambil kita berkendara. Nah itu bosku, sekali lagi perdebatan soal mobil ini bisa nanjak apa enggak. Oke, itu menjadi salah satu fenomena, tapi bukan berarti bahwa mobil ini sama sekali nilainya nol. Ada banyak
opsi lain atau ada banyak hal lain membuat mobil ini tetap menarik kok. Ketimbang perdebatan mobil ini bisa nanjak apa enggak. Nah, itu perspektif dari kita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.